Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para pemirsa semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas persoalan yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita. Jadi pada kesempatan siang hari ini, Alhamdulillah kita ditemani oleh orang-orang hebat. Ya. Kebetulan ini orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, tidak apa-apa, langsung saja saya coba akan perkenalkan pada Bapak Ibu semua, rekan-rekan para pemirsa. Ada 3 pembicara kita pada siang hari ini yang akan mencoba bertukar pikiran untuk kita semua. Tentunya mereka ini orang-orang yang mengenal apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, kebetulan beliau ini bersedia hadir bersama kita, menyeberang dari seberang pulau gitu ya, bersama Pak Najimuddin Ami, Dr. Najimuddin Ami, beliau Kadis Kominfo Provinsi Sumbawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, beliau penggiat media sosial ya, jurnalis juga, jurnalis senior yang tentunya ini akan ya sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang akan kita coba bertukar pikiran terkait dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bang Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembicara kita yang ketiga yaitu beliau seorang pendidik ya, tokoh pendidik, dan beliau sekarang ini sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taliwang. Kanurul saya panggil beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah, Bung Roy, Marhandra. Ya, jadi kita ini kan bicara santai, tapi insya Allah ini akan santai serius gitu ya. Nah, bahasan kita pada siang hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sih peluang dan tantangan terkait dengan keberadaan generasi Z ya dalam upaya menghadapi dunia media digital gitu ya. Bagaimana memposisikan diri terhadap digitalisasi ini terhadap peluang dan tantangan yang ada sekarang ini. Karena kita ketahui kalau misalkan kita bicara masalah generasi Z itu berarti umur dari ini ya 30 sampai 34 tahun. Nah, kalau saya ini Pak Indra mungkin generasi ya milenial gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang peluang dan tantangan di era digitalisasi ini oleh pembicara kita ini terkait dengan seperti apa sih mereka ini generasi Z akan menggunakan peluang dan akan menghadapi tantangan yang ada ini. Nah, mungkin di kesempatan yang pertama ini para pemirsa semuanya kita kepingin tahu ini. Kalau misalkan kita coba membahas tentang ruang lingkup NTB mungkin ya. Nah, beliau mungkin akan lebih tepat akan memberikan semacam gambaran terkait dengan seperti apa sih kebijakan yang ada di NTB ini, gitu terkait dengan bagaimana mensikapi terhadap tantangan dan peluang terhadap digitalisasi ini. Mungkin yang kesempatan yang pertama ini kita harapkan kepada beliau, Dr. Najam, untuk memberikan pemaparannya kepada kita. Kami persilakan Pak Dr. Najam. Ya, terima kasih Pak Troy sudah diberikan kesempatan pertama. Mbak Nur Jihad, kemudian Pak Indra, dua-duanya sudah lama sekali kita berinteraksi. Kita paham apa yang menjadi pemikiran-pemikirannya dari dulu sampai dengan saat ini, konsistensi untuk membangun generasi muda, atau sekarang ini kita kemudian pilih-pilih ada generasi milenial, generasi Z di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya. Kita ingin memotret secara umum dulu sekarang ini, bahwa Indonesia emas tahun 2045 nanti itu menjadi milik dari generasi Z ini yang sudah dimulai baru saja kemarin. Ya, sudah dimulai baru saja kemarin. Jadi banyak generasi Z kita, bahkan ini 50% plus dari pemilih pemula kita ini ya, generasi baru, kemarin sudah berkontribusi, berdedikasi pada pesta demokrasi kita 5 tahunan, dan nanti menuju ke 2045 Indonesia Emas ini, tentu mereka akan menjadi bagian integral dari pembangunan bangsa ini. Nah, kita ingin melihat sekarang ini dari sudut pandang kita sebagai generasi sebelumnya. Saya masih ingat ini Bung Roy,
dulu sebelum digitalisasi ini terlalu masif seperti saat ini, kita membuka ruang diskusi yang sangat banyak. Ya, kalau teman-teman aktivis dan teman-teman pergerakan tanpa ada diskusi, dia tidak bisa membangun narasi. Betul. Ya, tanpa diskusi, dan diskusi itu ditandai dengan bukan terpaku kepada ruang, tapi sudah sangat boundless sekali. Kita bisa berdiskusi di halaman kampus, kita bisa berdiskusi di tanah lapang, kita bisa berdiskusi di ruang kelas, kita juga bisa berdiskusi misalnya di warung-warung kopi, ya. Di semua tempat kita pakai itu untuk diskusi, apalagi di forum-forum resmi yang memang dibuat oleh organisasi, baik itu intrakampus maupun ekstra kampus, ataupun diskusi yang dibangun oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh civil society yang lainnya di tempat ini. Ini sebenarnya cikal bakal bahwa generasi saya, generasinya Mbak Jihad, kemudian generasinya Pak Indra, Pak Roy, ya, dulu itu memang ada sebuah culture yang kita ciptakan bahwa betapa pentingnya kita berdiskusi. Nah, hari ini saya kebetulan tinggal di Mataram ini sudah mau hampir 10 tahun. Ya, dan saya konsisten bahwa saya melihat pergerakan dari teman-teman mahasiswa yang ada, karena kebetulan juga saya pengurus APTISI saat itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Saya juga seorang dosen. Kemudian hari ini saya juga mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi di UNRAM. Jadi mahasiswa saya itu memang generasi Z, yang kelahiran 2000-an, ya, ke atas ini, ke bawah ini, kelahiran ini. Jadi kita tanyakan, ya, seperti apa mereka berdiskusi, seperti apa mereka membangun narasi, seperti apa mereka membangun pemikirannya. Nah, walaupun kita melihat saat ini mereka tuh kadang-kadang kumpul di taman budaya, kadang-kadang kumpul di lorong jalan, kadang-kadang kumpul di tempat minum kopi atau warung sambil, tetapi ada individualismenya juga ada. Mungkin orang-orang mengatakan, generasi Z individualis sekali. Padahal mereka itu juga sedang berdiskusi dengan cara mereka sendiri. Ya, dengan cara mereka sendiri. Nah, apa potret kita di NTB melihat semua ini? Di dalam pilar digitalisasi itu ada 4. Yang pertama yang disebutkan dengan skill digital, ya, atau cakap berdigital, bermedia sosial. Yang kedua itu ada disebutkan dengan etika digital atau digital ethics. Yang ketiga itu ada disebutkan dengan digital safety atau keamanan kita berdigitalisasi atau bermedsos. Dan yang keempat itu ada disebutkan dengan budaya digital atau digital culture. Nah, saya ingin kasih tahu bocorannya. Di NTB saat ini, ya, hasil indeks kita itu kita rendah, ya, di 2 aspek dari pilar digital ini, yaitu digital etik dan digital safety. Nah, digital etika digital dan keamanan digital. Saya kasih contoh, misalnya, saya sering tanya ke mahasiswa saya, sama nggak etika kita, perilaku kita, sopan santun kita, keramatahamaan kita di dunia nyata dengan dunia maya? Teman-teman mengatakan, adik-adik itu mengatakan, nggak sama, beda dong, apa segala macam gitu. Saya nukik lagi, saya kasih contoh. Saya tanya, dari 40-an mahasiswi ini, yang kalau misalnya kebetulan tinggal masih sama bapak ibunya, atau sama kakaknya, gitu. Yang kalau datang kuliah, atau misalnya di SMA itu sering saya literasi digital itu, yang masih salaman sama ibunya, yang masih cium tangan sama ibunya, yang masih sempat ucapkan Assalamualaikum atau Om Swastiastu pada saat mau pergi ke sekolah, pergi kemana saja. Angkat tangan. Ternyata rata-rata semuanya masih seperti itu. Nah, sekarang coba bawa etika itu atau budaya itu ke media sosial, ya. Saya tanya, siapa di sini yang kalau sakit hati, ya, baru kemudian dikata-katain, kemudian balasnya lewat media sosial? Saya tanya, sumpah-sumpahin temannya, ya, sindir temannya di media sosial,
kirim emoticon marah, sedih, kesal. Kan sekarang banyak emoticon itu Ya. merasa senang, merasa Ya. bahagia, merasa bersyukur, sakit hati, angry, apa segala macam. Ada begitu. Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Ternyata semuanya. Saya bilang bahwa etika kita, budaya kita di dunia fakta dengan dunia maya itu sama saja. Kenapa? Karena digitalisasi ini, media sosial ini juga dibangun dengan algoritma yang ada di dalam ya kepala Kepala kita. kita ya betul. Jadi mirip saja, sama saja seperti itu. Nah, yang cukup bagus itu kecakapan digital kita sudah di atas rata-rata nasional, indeksnya. Budaya digital kita sudah bagus. Tetapi ya pada saat sebelum kita podcast tadi itu kita sempat brainstorming sedikit dengan Mbak Jihan. Kita katakan bahwa etika kita anak-anak ini. Apa itu etika? Terkait dengan moral, terkait dengan al-akhlak al-karimah, terkait dengan persoalan benar dan salah, terkait dengan persoalan kejujuran, kebenaran, kesungguhan. Ya, itu yang kemudian nilai-nilai itu yang harus ada di dalam ya pikiran, hati nurani dari setiap generasi Z ini yang harus kita tanamkan. Kalau dia punya itu, pasti safety digitalnya akan terjadi. Coba bayangkan Pak Mbak Jihad, tiba-tiba ada yang datang lapor ke saya, Pak, kok saya dapat tagihan ini? Tagihan apa? Ini dari salah satu lapak di media sosial. Tadi saya tidak usah sebutkan mereknya atau apa ya, atau brandingnya apa segala macam. Saya enggak pernah minjam, enggak pernah apa. Tiba-tiba datang tagihan 2.700.000. Pinjol ya? Saya enggak pernah ini. Nah, saya bilang, berarti kalian tidak safety. Ya, di dalam menggunakan handphone itu, menggunakan Android-nya itu, menggunakan media sosial. Hanya sekedar itu tiba-tiba pencet. Tiba-tiba kemudian minta ini, daftar ini, fotokopi nick-nya, fotokopi kakaknya, apa segala macam semua. Itulah yang kemudian dijadikan apa? Karena sekarang ya terkoneksi semua. Jadi Pak Roy sebagai pengantar dari saya ini, kondisi di NTB hari ini ya bahwa literasi digital kita terkait dengan dua hal ini yang harus kita bersama-sama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Digital etik ya, bagaimana membangun anak-anak ini supaya ya nilai-nilai keluhuran budi, nilai-nilai moral itu menjadi pegangan yang paling utama sehingga mereka mau kemana saja kalau mereka punya nilai dasar ini gampang. Dan begitu mereka akan selamat dari sisi ya kegalauan mereka, gempuran terkait dengan digitalisasi itu sehingga di mana saja mereka hidup, mereka bertarung untuk hidup, mereka berkolaborasi untuk hidup ini, mereka sanggup melaksanakan digital itu secara aman dengan keamanan. Jadi itu sebagai pengantar dari saya. Baik, ya ini menarik ini kalau saya lihat dari pemaparan beliau tadi ini. Jadi ada 4 komponen gitu ya, kecakapan digital, terus digital etik, terus digital culture dan safety digital. Gitu. Nah ini kalau misalkan kita coba melihat bagaimana proses ini menjadi sebuah budaya gitu kan, tentu melalui proses pendidikan gitu. Nah saya merasa ini bagus sekali kalau misalkan kita sambungkan seperti apa sih membangun budaya digital sehingga kita bisa safety digital dan digital etik ini bisa terbangun dengan bagus mungkin. Karena ini kan kalau generasi Z tentu ya sudah jalan gitu kan, maka saya mohon bagi hati ini kan sudah pelaku pendidikan dari sejak awal itu membangun fondasi etik seperti apa gitu. Sehingga etik digital dan safety digital itu yang menjadi tantangan kita ke depannya bisa kita selamatkan itu. Silakan Kak Jihad sebagai tokoh pendidikan. Terima kasih Bang Roy, saya dikasih kesempatan berbicara. Bagi kami ya di dunia pendidikan ini, mungkin khususnya di SMA 2 misalnya, saya berusaha memahamkan kepada setiap pelakunya, baik itu peserta didik maupun pendidiknya, bahwa melihat kecanggihan teknologi informasi ini hanya sebagai sebuah alat, Ya. sebuah media, sebuah metode, dan sebuah strategi pembelajaran. Tapi bukan ini sumbernya. Nah, ini yang harus jangan ini dijadikan sumber, tapi ini jadikan sebagai sebuah alat media, Alat bantu ya. alat bantu yang membuat jarak bisa kita perpendek, waktu kita bisa persingkat, dan melahirkan efektif efisiensi.
Ini harus dipahami kalau menurut kami. Nah, di mana sumber belajar itu? Sumber belajar itu ada 3 saja. Kalau dalam kacamata pendidikan sumber belajar itu cuma ada 3. Pertama dari pencipta melalui wahyu, melalui kitab suci. Yang kedua dari manusia, ya, yang dari tutur dan lakunya manusia itu adalah sumber belajar. Dan yang ketiga dari alam, bukan maya. Ya. Alam asli tapi bukan maya. Ya. Kenapa ini kita tekankan sumber belajar berbeda dengan strategi ini? Karena kalau ini dijadikan sumber belajar, maka ini akan melahirkan hoax, fitnah, lalu kemudian distorsi nilai. Bisa terjadi apapun di sini yang membuat dia menjadi tidak faktual dan menjadi tidak objektif. Nah, kalau ini dipahami oleh pendidik, maka safety digital, lalu kemudian budaya digital itu tadi, apalagi digital etik itu akan bisa menjadi filter anak-anak dalam menggunakan ini oleh generasi Z. Saya mungkin sepaham juga dengan Pak Kadis, tapi selisih sedikit tentang pemahamannya bahwa etik di dunia maya dengan etik di dunia nyata itu sedikit berbeda. Bahwa etik di dunia maya itu adalah the symbol, simbol-simbol dia. Simbol-simbol, Dia gunakan simbol maka lahirlah emot-emot itu. Ya. Yang kita tidak bisa memastikan bahwa emot senyum itu adalah senyum Mewakili hatinya, perasaan gitu. mewakili perasaannya. Betul. Itu sedikit perbedaan menurut saya. Tapi kalau dunia nyata, maka itu kita bisa lihat bagaimana interaksi kita secara fisik. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa pendidik tidak akan tergantikan oleh teknologi apapun dalam soal ini. Nah, ini menurut kami. Jadi si pendidik tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun, oleh kurikulum apapun, dari kurikulum Majapahit, Singosari sampai kurikulum Merdeka hari ini. Tetap si pendidik itu adalah sosok Tidak boleh tergantikan. Tidak tergantikan sosok yang memang harus hadir di hadapan peserta didiknya. Itu menurut saya, menurut kami, pemahaman kami. Karenanya saya misalnya dalam konteks SMA 2 ini, saya butuh guru itu hadir tepat waktu, memberi teladan secara nyata kepada murid-murid. Tetapi ini bisa efisienkan pekerjaan mereka pada waktu-waktu tertentu. Dan kita terbukti bahwa kita yang mengendalikan dia. Nah, ini yang harus kita perjuangkan sekarang ini. Mampu nggak kita mengendalikan dia ini? Nah, terutama kepada generasi Z itu tadi itu, hal itu yang paling sulit kita lakukan. Mampu nggak dia memegang ini lalu dia mengendalikannya? Jangan sampai dia yang dikendalikan. Ini yang kita rasakan sekarang ini, Pak. Jadi seperti itu sementara mungkin dari saya, nanti kita kembangkan lagi. Terima kasih. Ini nyambung saya lihat ini bagaimana mencoba mensikapi apa yang menjadi, ya katakanlah tadi yang disampaikan oleh Pak Najam tadi, sebuah kebijakan. Implementasi kebijakannya dan bagaimana menciptakan etik dalam berdigitalisasi itu ditekankan dalam dunia pendidikan. Tetapi begini, dalam perkembangannya itu ternyata para generasi Z ini selalu kepingin berkembang, dia berinovasi untuk melahirkan karya-karya. Nah, tentu dengan adanya semacam rambu-rambu gitu ya, coba dilahirkan oleh dunia pendidikan, tentu ini akan menjadi pemikiran kita bersama. Apakah ini akan menghalangi kreativitas ini untuk mencoba mencari karya-karya baru melalui inovasinya di media digital? Mungkin ini kita kepingin pandangan dari Bang Ir, selaku pegiat media sosial. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bung Roy. Pertama saya tentu apresiasi pada senior saya hari ini, ada Pak Nurul Jihad, Kanda Nurul Jihad, Ibu Ketua saya ini. Kemudian Pak Doktor, Pak Kadis Kominfo, yang menurut saya dua senior ini hari ini di era digitalisasi ini memiliki peran yang cukup strategis di fungsinya masing-masing. Pak Kadis di Diskominfo NTB ya, dan Bu Nurul di dunia pendidikan. Nah, di mana kita pahami kalau Pak Kadis ini, beliau kalau berdasarkan generasi, beliau ini masuk golongan generasi X ya. Bu Nurul juga generasi X dan mendekati baby boomer ya. Di mana era digitalisasi ini butuh penyesuaian, beda dengan generasi X yang generasi Z yang langsung terjun dengan mainan digital itu ya kan. Nah, jadi saya melihatnya begini, kalau Pak Najam memegang posisi strategis,
beliau saya pahami latar belakang beliau itu dari awal memang selalu upgrade dunia komunikasinya bagus di Sumbawa Barat. Beliau juga kita sering berinteraksi dulu di Humas beliau. Jadi saya melihat ini sebagai modal saya kira untuk menyesuaikan diri di era digitalisasi saat ini, terutama sebagai pejabat Diskominfo ini. Kita berharap dan kehadiran beliau di NTB ini ada semacam regulasi-regulasi yang kemudian bisa dilahirkan. Ini yang ingin kita dengar ini Bung Roy dari beliau. Apa sih langkah beliau dalam rangka hadirnya negara, hadirnya pemerintah di dalam tantangan. Tadi kita berbicara di awal tema kita ini peluang dan tantangan kan. Peluang dan tantangan itu kehadiran beliau ini sebagai instrumen negara di situ dalam mengintervensi peluang dan tantangan di era digitalisasi itu. Ini yang penting saya kira yang ingin kita dengarkan. Karena begini Bung Roy. Nah, generasi Z ini kita berbicara peluang. Hari ini kita ini berbicara mainan anak-anak generasi Z ini, mainannya itu adalah internet. Dan semua, kenapa kita bisa buktikan mainannya itu, semua punya handphone, kan begitu. Nah, kalau kemudian handphone ini mau diapain? Apa mereka ini hanya menikmati atau jadi pemain gitu loh. Ketika kita bisa arahkan menjadi pemain, terlepas dari bahasa Pak Najam tadi, etika, budaya, apa seterusnya, kita bisa arahkan ke hal positif, itu bisa menghasilkan sesuatu yang, misalnya seorang guru, dengan ilmunya sebagai guru, dengan pemanfaatin anak murid juga, bagaimana dengan persiapan dia ke depan setelah kuliah, dengan modal tadi yang dijelaskan oleh Pak Najam, dikenali dari awal itu. Jadi yang ingin saya katakannya begini Bung Roy. Nah, dunia internet yang semua orang generasi Z ini miliki itu, berbicara peluangnya itu ada banyak sekali. Salah satunya itu adalah kreator digital, kemudian network builder, kemudian afiliator, kemudian better. Yang paling ngeri ini kita khawatir, ini tantangan yang menurut saya ini Pak Najam. Karena saya punya banyak sampel ini Pak. Hari ini generasi Z itu jangan kita khawatirkan ini terpapar judi online. Kalau gamer ini masih kita bisa kelemahannya itu dia waktu di situ ya, waktunya habis begitu saja kalau kita tidak bisa arahkan. Tapi di satu sisi kalau gamer ini kan ada e-sport juga sekarang yang masuk dalam kategori olahraga. Tapi yang ngerinya itu judi online. Maka penting menurut saya generasi Z itu ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama skill digital tadi itu Pak Najam. Skill digital ini bagaimana ilmu yang bisa membuat mereka ini berdaya saing. Kemudian yang kedua konsisten, berkiprah di situ dengan apa skill yang mereka kita harus tahu, kita pantau. Makanya saya suka dengan ada semangat dari SMA ini yang ingin mencoba memetakan generasi Z itu apa sih minat mereka, kesukaan mereka di tengah era digitalisasi itu. Saya sangat setuju dengan Ibu Ketua ini akan mencoba pendekatan itu. Nanti kita akan ketahuan Pak, mana anak yang mau ke kreator digital, kemudian apalagi namanya istilah afiliator, kita akan bisa pilih nanti. Nah, tentang yang kita khawatirkan itu begini, kalau kita tanpa sentuhan skill ini, jangan-jangan anak-anak ini karena kita tidak bisa Pak, anak didik kita hari ini itu periksa HP-nya sesuatu, tidak bisa. Jangan-jangan mereka ini kecenderungan pornografi, ataupun judi online gitu loh. Sementara pengawasan orang tuanya, generasi baby boomer ini nggak paham, nggak meyakinkan paham terhadap dunia digitalisasi. Ini mungkin pengantar dari saya, Pak Roy. Demikian itu dulu ya Pak Roy ya. Nanti lebih spesifikasi tentang peluang-peluang itu sebenarnya ini yang menarik kita bahas sebenarnya. Terima kasih Bung Roy. Terima kasih Pak Indra, tadi sudah Kak Jihad, terus Pak Indra, terus Pak Rajam sudah memberikan gambaran tentang peluang dan tantangan. Nah, dalam perjalanannya ini mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Sementara peluang dan tantangan ini selalu ada. Nah, tentunya harus ada semacam regulasi yang harus mengatur ini gitu kan. Apakah tantangan ini akan kita kelola sehingga menjadi sebuah peluang gitu kan. Nah, apakah tantangan ini akan kita biarkan begitu saja tanpa memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Nah, kira-kira kalau gambaran dalam satu PTB ini Pak Dokter apa kira-kira? Ya, begini. Khususnya di Diskominfo. Ya, begini. Mungkin ada pandangan yang sedikit berbeda ya. Tadi Mbak Jihad sudah mengatakan bahwa ini itu alat gitu kan. Ya, kalau bahasa lainnya itu wasilah aja ya. Ya, jalan menuju lah gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin menurut kita bahwa
yang terpapar dari digitalisasi itu hanya generasi Z, karena digitalisasi ini lahir, tumbuh, dan berkembang secara pesat itu di zaman generasi Z. Z milenial, Z Ya. Z ya. Padahal sesungguhnya yang banyak terpapar dengan digitalisasi itu dan lebih gandrung dengan digitalisasi itu justru juga baby boomers, generasi X juga. Karena punya alat. Iya, gitu. karena ada alatnya. Jadi begini Pak Roy, gini, kalau dikatakan sekarang anak saya itu kalau dia sudah pegang handphone, dia bisa main game. Karena memang dia ini sangat personifikasi, dia sangat manusiawi sekali. Algoritma itu cuma mendekati kepada apa yang menjadi keseharian kita. Betul. Gitu loh. Karena dia mendekati keseharian kita, anak-anak itu cukup main game saja, Pak. Tapi orang tua dia bisa main segala macam. Gitu loh. Jadi sekarang ini, mari kita lihat sekarang ini. Contoh misalnya, di salah satu kabupaten kota, di salah satu kabupaten kita, di NTB misalnya, tiba-tiba lagi booming TikTok, Ya, mandi lumpur. ya, Bukan generasi Z, ya. tapi baby boomers, Pak. Baby boomer dan Dan, kolaborasi. dan terpapar. Ya, Apakah itu konten kreator? Konten kreator. betul. Dapat gift juga. Ya, Bahkan ada orang tua itu mengatakan, saya dihina, saya mandi, saya di ini pas segala macam. Mau dia itu menjadi korban, kemudian jadi viral, dan dia dapat duit. Gitu. Nah, artinya apa, Pak? Artinya saat ini kita ingin mengatakan, memang betul bahwa digitalisasi ini lahir, tumbuh, berkembang pesat itu di era generasi saat ini. Tetapi ini sesungguhnya nama lain dari bahasa kita dulu itu, mari kita cegah kenakalan remaja. Kenakalan remaja kita dulu itu hanya dilihat dari satu, ya, perkelahian antar pelajar, coret-coret baju, ya, minum minuman keras. Itu kan ciri-ciri dulu kan? Itu aja. Ya, itu saja. Nah, sekarang apakah itu hilang? Enggak. Di NTB ini, Mbak Jihad, di NTB ini, ya, tingkat orang yang terpapar dengan narkoba itu hanya 15.000 saja. Hanya 0, sekian persen saja dari jumlah penduduk kita. Tetapi internet, digitalisasi ini, saya kasih faktanya, ya. Jumlah pengguna Facebook kita dari 5,3 jumlah penduduk kita ini, ya, itu 3,6 sampai 7 juta itu pengguna Facebook. Hampir 4 juta itu adalah pengguna YouTube. Instagram kita tuh 1,6 juta. ya, Yang hampir didekati dengan angka 1,1, 1,2 dari TikToker. Ya, yang TikTok sekarang ini. Twitter kita karena bicara politiknya itu hanya elitis ya, nasional gitu kan. Dan dia tidak X namanya sekarang itu, ya. Dia hanya narasi saja, jarang bergambar segala macam, ya. Maka dia lebih sedikit, sekitar 600-700 ribu saja. Nah, mari kita lihat. Yang bermain di Facebook, yang bermain di YouTube itu, Pak, segala umur. Bukan hanya generasi Z. Generasi Z kita itu ada di TikTok, ada di Instagram, Pak. Tempatnya itu. Ya, dengan platform-platform yang lain, yang lebih mudah, yang lebih simpel, apa segala macam semua itu. Saya ingin potong Pak Kadis, dengan melihat grafik yang Bapak sebutkan tadi, penggunaan medsos di dalam masyarakat NTB hari ini itu, apakah kalau secara kuantitas oke. Apakah secara kualitas penggunaan ini mampu menghasilkan sesuatu tidak? Dengan demikian maka ini menjadi sebuah peluang. Apa hanya sebagai penikmat saja atau memang bagaimana Bapak melihat? Nah, itulah yang disebutkan oleh Pak Roy itu. Sekarang itu apa Pak regulasi kita? Apa yang menjadi tantangan kita? Apa yang kemudian kita bisa manfaatkan? Contoh sekarang ini, ya, pada saat COVID melanda kita, ya, kemudian kita itu gandrung dengan ini. Kita membuat layanan-layanan publik di NTB ini. Apa layanan publik kita? Satu contoh saya ambil misalnya itu, ya, kita punya di Dinas Kominfotik itu namanya layanan di Pemprov NTB itu NTB Mall. NTB Mall itu sama dengan Bukalapak, sama dengan Shopee, sama dengan tiket.com, sama dengan Traveloka, sama dengan Blibli, apa segala macam. Kalau misalnya teman-teman buka di Play Store sekarang ini NTB Mall itu, ya,
Mau cari dari coklat sampai dengan fashion ada di situ. Mau cari snack sampai dengan apa IKM kita ada di ya, situ. oke. Dari 4.000 sampai kemudian sekarang itu hampir 90.000 lebih ya UMKM kita itu kemudian melapak di situ. Nah, di situ. Itu dari sisi positifnya. Anak-anak kita apa? Ya, anak-anak kita kemudian pembelajarannya itu kemudian pada saat itu dengan sistem online kita. Kita punya Semeton. Semeton itu seperti aplikasi Zoom. Ya, kalau Zoom itu berbayar, kalau Semeton itu punya internal kita. Kita manfaatkan betul ini semua. Jadi siapa saja bisa menggunakan. Ya? Bisa menggunakan jadi itu. Jadi sekarang ini yang kita maksudkan itu adalah ya bahwa memang kalau kita melihat tantangan kita itu kalau kita ini ingin menjadikan sebagai alat untuk produktivitas kita, boleh. Anak-anak untuk belajar itu silakan, ya. Generasi muda itu untuk bangkit silakan. Termasuk misalnya ada tematik KKN kita. Anak-anak kita itu mau posting apa segala macam. Ya, potensi. Misalnya kita punya madu di sini, pelupuk di sini, destinasi air terjun kita di sini, apa segala macam semua mereka bikin sendiri. Dengan cara sederhana bisa kita bikinkan. Dulu kan kita harus pakai bawa kamera besar lah, bawa ini, baru kita edit apa segala macam. Betul. Sekarang simpel aja. Jadi tantangan yang bisa jadi peluang bagi kita saat ini. Nah, tetapi poin yang ingin saya sampaikan itu, ya. Kan ini Mbak Jihad sering dengar. Dulu kita awal-awal di sini kita bilang, oh peradaban fitrah. Kan begitu kan? Dulu kan peradaban fitrah apa segala macam itu. Sekarang itu kalau kita berbicara peradaban, apa peradabannya generasi sekarang ini? Digitalisasi. Ini peradaban mereka ini digitalisasi. Ya peradabannya itu. Tetapi kalau peran kita sebagai senior, peran kita sebagai pendidik, peran kita sebagai penggerak, peran kita sebagai pemerintah tidak menciptakan ruang, baik itu ruang yang di dunia nyata maupun di dunia maya, ya, untuk membawa anak kita itu kepada kefitrahan, maka kita akan biarkan anak ini mengalir di bawah arus digitalisasi. Maka penting, peradaban hari ini adalah digitalisasi, maka peradaban fitrahnya itu adalah digitalisasi itu harus tadi itu. Nilai-nilai kejujuran. Kenapa Mbak Jihad ini masih bertahan? Konsisten. Kenapa Pak Indra masih konsisten jadi wartawan? Pak Roy itu, kemudian birokrasi, kemudian teman-teman bisa ini apa segala macam. Ya. Pada saat mau macam-macam, dulu kita diajarkan itu. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran. Dan kalau kita macam-macam itu ini. Nah, sekarang anak-anak itu kurangnya di situ. Nah, kurangnya di situ gimana, Pak? Gitu. Dunia pendidikan atau lembaga pendidikan secara praktis sebagai pelaksananya. Yang ini yang ingin dikawal terus itu. Ya. Nilai-nilai kebenaran ini yang harus terus diwarisi. Mau lahir peradaban apapun, ya baik itu peradaban fitrah sampai ke peradaban digital, mestinya nilai-nilai kebenaran ini terus kita warisi kepada generasi kapanpun. Nah, oleh karena itu, kalau ditinjau dari sisi peluang ekonomi, peluang bisnis, itu menjadi hal yang sangat positif di era ini. Adakah presentasi dengan digitalisasi ini peluang pengembangan akhlakul karimah, peluang pengembangan etika moral yang bisa dimunculkan oleh peradaban digital ini saat ini? Kalau itu bisa berimbang, itu artinya bahwa ini positif. Tapi kalau tidak dan tidak bisa kita hindari, maka ini tetap kita anggap sebagai alat, jangan dijadikan sebagai sumber belajar. Itu kalau dari situ. Jangan dijadikan sumber belajar. Saya mau. Itu prinsip yang harus dipegang oleh seorang pendidik. Jangan jadikan ini sebagai sumber belajar. Nah, kalau soal usia tadi itu, memang betul. Bukan anak kecil saja yang terpapar. Anak kecil ini justru lebih pintar dan lebih pandai. Hanya saja kita menganggap bahwa dia itu kurang filter untuk memilih. Tapi ternyata sekarang orang tua pun nggak punya filter. Ya. Nggak punya filter dia. Yang ngeri. Dia benar-benar dia manfaatkan ini sebagai hidup dan kehidupannya sehari-hari. Orang tua tuh, orang usia-usia sekian itu. Bahkan rela, seperti saya bilang tadi ini kan rentan dengan hoax, fitnah,
tidak objektif dan seterusnya dan seterusnya. Asal share ya. Nah, asal share aja. Ya. Ini yang terjadi nih. Maka saya bilang tadi, saya kembalikan sumber belajar yang paling tepat dan paling benar itu hanya 3 itu tadi. Jangan yang lain. Kalau kita belajar kepada orang, maka tutur dan lakunya itu entah dia ditulis dalam buku, entah dia di-share dalam medianya, tetapi benar-benar bersumber dari orang yang tepat. Yang kedua, alam. Jangan maya. Karena maya itu bisa dipoles. Dan pemolesan itu seperti teori post-truth itu, terus-terus dia disuguhkan hal-hal Jadi yang kebenaran. salah itu, maka menjadi itu yang dianut. Ini yang kami sangat paham oleh guru-guru ini, maka kami terus perhatikan ini. Sedapat mungkin, saya juga tidak suka anak-anak ini ketat. Ini nggak boleh bawa, ini nggak boleh pegang, ini nggak boleh dipakai. Loh, pada saat tertentu ini dia butuhkan. Ini dia butuhkan. Nah, tetapi untuk memproteksi dengan safety tadi itu, ini yang mungkin kami butuh, misalnya kepada pemerintah seperti Harus beliau ini. ada regulasi tegas. Apa safety yang paling aman untuk anak-anak dalam hal ini sebagai kebutuhan untuk menjadi alat dan media, tetapi terpelihara Sisi positif. sisi positifnya. Nah, saya ingin mendapatkan Pak Indra, bagaimana, saya Kak? lihat tadi itu ada ruang abu-abu gitu kan. Kalau dari sisi jihad ini, untuk memproteksi ini, tentu ini jangan jadikan sumber gitu. Karena kita tidak bisa terlepas. Tidak ini. bisa terlepas karena ini Makanya mainan kita gitu kan. ketemu dengan apa itu kreativitas menggunakan alat ini, dengan etika yang harus diajarkan dari ketiga sumber itu. Ini yang masih harus kita pertemukan ini. Ya. Sehingga nanti itu bahwa betul-betul kita dapat pergunakan ini sebagai sumber untuk bisa menangkap peluang itu. Kira-kira. Silakan. Jadi begini, saya tadi kita mendengar sisi positif dijabarkan Pak Kadis itu, di mana penggunaan digitalisasi, beliau sampaikan positifnya diantaranya adalah hadirnya NTB Mall, di mana partisipasi masyarakat kita itu menjadi pelapak, afiliator, dan seterusnya pedagang online itu, dan tumbuh ya. Saya harus akui itu, dan saya juga salah satu yang pernah mengikuti training saat itu diselenggarakan oleh Diskoperindak NTB di Sumbawa, saat itu kita 10 Sumbawa. Tapi saya sejauh ini tidak ada kelanjutan di nilai positif itu. Maka ini tadi saya pertanyakan itu, apa sih intervensi pemerintah dalam mendukung digitalisasi. Kemudian yang kedua, kebalikan daripada sisi positif, ini ada sisi negatif. Ini yang menarik sebenarnya. Jangan lupa di era COVID-19 juga, itu justru tumbuh dunia better, judi online itu marak dengan judi slot, Pak. Dan bahkan hari ini data terakhir, Indonesia itu menjadi negara dengan judi online terbesar bahkan di dunia hari ini, Pak. Dan yang terpapar generasi Z. Ya kan? Kita bisa lihat gejalanya di tengah masyarakat. Saya punya banyak sampel sebenarnya, ada mahasiswa kita. Dan ini menjadi penyakit yang positif yang harus kita bisa hindarkan. Apa? Mereka ini didukung oleh besar, korporat besar, saya kira itu mafia-mafia, saya kira itu ya. Nah, jadi menurut saya, maksud saya, selain upaya NTB digital tadi itu, saya ingin juga dengar apakah konten kreator, apakah penikmat pemakai internet digitalisasi ini hari ini di NTB itu, atau dibiarkan tumbuh, atau ada semacam reward, atau dipancing, dirangsang sehingga mereka mampu melakukan ini, berkreasi hal-hal positif selain dengan afiliator pedagang online di NTB Mall, atau ada nggak semacam itu misalnya seperti itu, Pak? Ini saya ingin memadukan pertanyaan sekaligus masukan. Oke. Ya. Oke, jadi memang banyak contoh yang bisa kita lihat ya. Misalnya para barista kita hari ini dulu tidak terdokumentasi dengan baik. Dulu mereka tidak bisa mengikuti pelatihan dengan baik. Bagaimana memadukan begitu banyak ragam dan jenis rasa kopi yang hari ini kemudian bisa mereka belajar secara digital. Ya, mereka juga kemudian bisa memasarkan secara digital. Jadi tidak lagi mereka itu seolah-olah sangat tergantung kepada dari Pulau Jawa atau dari daerah-daerah lain segala macam semua. Barista kita, kopi kita, kafe-kafe kita sekarang ini, kemudian banyak anak-anak muda kita yang bergelut di dunia UMKM segala macam ini, waralaba segala macam itu justru sekarang itu sudah berbasis kepada penggunaan dari media sosial ini. Ya, jadi ada anak yang tidak mau menjadi tenaga kontrak daerah karena dia punya gaji sampai dengan 50 juta hanya dari berjualan roti pangkang ya yang dipasarkan melalui media sosial.
Ya, Betul. alapak online-nya, apa segala macam semua. Walaupun mungkin tidak terkoneksi atau tidak menjadi afiliator dari NTB Mall. NTB Mall ataupun yang lainnya, tapi dia buka sendiri. Sekarang ini sudah sampai kepada sertifikasi halal, ya. Caranya apa? Online caranya, seperti itu. Nah, di dunia pendidikan kita seperti yang disampaikan tadi, ya banyak kemudian ruang-ruang kreatif kita yang kemudian dibuka, cara belajar kita, bimbingan belajar dan seterusnya, yang mestinya dulu itu kita bayar sangat mahal sekali, tapi sekarang itu dengan satu aplikasi saja seperti Ruang Guru dan lain-lain sebagainya yang berkembang itu banyak juga yang bisa dirasakan. Jadi banyak best practices, contoh-contoh yang sesungguhnya sudah banyak berkembang dan kita bisa melihat sekarang. Yang paling dekat dengan kita misalnya, saya berkunjung ke salah satu desa wisata, ya, di desa wisata Bili Bante. Pada saat saya ketemu di sana itu, ya, jadi saya bilang nanti saya pasarkan pas segala macam semua. Mereka mengatakan sebelum Bapak pasarkan kami sudah ke mancanegara, Ya. karena sudah lewat gitu. Sudah melampaui. Kemudian saya tanya, konten kreatornya siapa? Kami sendiri. Belajarnya gimana? Otodidak. Karena seluruh aplikasi untuk membuat mereka menjadi konten kreator itu ada memang di dalam media sosial ini. Jadi sekarang Bang Ir begini, yang saya lihat itu. Saya jadi tergelitik begini. Dulu Mbak Jihad kalau kita nonton film-film jadul kan, ya ada misalnya pendekar dari atas gunung. Dia sudah selesai dengan ilmu kanuragannya apa segala macam semua. Kemudian dia izin ke gurunya. Guru, saya izin untuk turun gunung. Datang ke kehidupan sosial yang sesungguhnya. Ya. Apa dikatakan gurunya itu? Kamu boleh apa saja di sana, ya, menggunakan ilmu yang sudah saya kasih ini. Tapi harus kamu ingat, ya, yang tidak boleh kamu lakukan itu adalah ya hal-hal yang menyalahi ketentuan. Kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh ganggu orang, kamu tidak boleh. Jadi pakem kebenaran, pakem etika, pakem moralnya sudah dikasih tahu. Ya, yang lain-lain silakan kamu menentukan. Sama dengan sekarang. Ya. Nih, kasih muridnya kan? Kasih. Nah, ini saya kasih. Di sini ini hutan belantara juga. Gitu loh. Nah, sekarang kalau dalam konteks ekonomi itu, ya, kan kita ini memilih. Sebenarnya di dalam handphone ini yang bermanfaat, yang berguna bagi saya, yang sangat saya butuhkan untuk menjalankan hidup saya itu apa? Ya, tetapi kita nggak bisa larang sekarang ini tiba-tiba di wall kita muncul judi online, muncul pornografi, muncul porno aksi, muncul orang yang sharing yang macam-macam. Nggak bisa kita larang. Betul. Pasar bebas. Pasar bebas. Sama seperti halnya kita tidak bisa melakukan intervensi kepada pikiran orang untuk menilai apapun. Betul. Dari kondisi yang terjadi ini. Itu yang saya sebutkan tadi Mbak Jihad. Jadi sesungguhnya ya kondisi nyata kita ini dipindahkan ke sini itu tinggal kita memilih saja sesuai yang menjadi kebutuhan kita ini. Menarik. Gitu ya. Ini kondisi real yang disampaikan oleh Pak Raja. Pendidik ini terlihat. Karena tadi menyampaikan bahwa ini jangan dijadikan sumber, tapi kenyataannya memang nggak bisa kita hindari. Tadi dia sampaikan bahwa ini hambatan. Kalau peluangnya gimana menurut dia? Begini. Sebagai seorang pendidik ini. Sumber yang dimaksud itu adalah sesuatu kebenaran tadi itu. Ya. Sumber itu adalah kebenaran. Jika di sini hutan belantara tersuguhkan apapun, maka bagaimana menemukan kebenaran? Nah, itu ada namanya konfirmasi, ada namanya tabayun, ada tidak serta-merta kita makan, apalagi kita bagi. Kan gitu. Itu maksudnya sumber kebenarannya itu. Semuanya ada di dalam alat ini, ada di dalam media ini. Semuanya terdapat di dalam media ini. Tugas pemegang dan pengendali media ini adalah memfilter diri lalu menseleksi. Kan gitu? Ya. Ilmu selektifnya ini yang kita minta untuk diberikan kepada anak-anak ya, kepada siapapun pegang ini agar dia mampu memilih hutan belantara ini. Aku butuh ranting, daun, buah, bunga atau apa. Kalau tersuguhkan seluruhnya, iya pasti karena semua orang bisa mengambil dan menaruh, ya kan? Orang boleh naruh, orang boleh ngambil, naruh apa saja sesuai dengan selera dia, ngambil apa saja sesuai dengan selera dia. Dalam konteks dunia pendidikan,
apa yang boleh kamu taruh dan apa yang boleh kamu Ya. ambil, kan gitu. Ya. Apa yang boleh kamu ambil, apa yang boleh kamu taruh, itu sudah pakem tuh tadi tuh. Pakem kalau terhadap dunia pendidikan. Kalau sampai generasi Z itu saya bebaskan, kau boleh ambil apa saja, kau boleh taruh apa saja. Baik. Apa yang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Nah itu tuh. Mumpung saya ingat Roy, yang disampaikan oleh Mbak Jihat tadi. Mumpung saya ingat ini, ya. Ada dua tipikal ini, terutama di kalangan kaum ibu-ibu ya. Ya, saya karena saya sering menjadi narasumber di UMKM, pas segala macam semua. Saya contohkan, di tempat saya itu saya bilang, ada ibu-ibu dan ada ponakan saya itu, dia pakai Facebook. Tetapi saya lihat Facebooknya itu dia jual semua apa yang bisa dia jual. Ya. Dia bikin cendol, Ya. 5 porsi lagi. Ya, kan ada orang itu dia bikin kue ini, dia bikin ini, dia pergi ke pasar, dia bawa sayur ini, apa? Ludes semuanya. Tapi ada juga yang lain, ya, yang dia pakai ya untuk sosialita. Ya, baru sedikit makan, makan di tempat ini, ya, datang ke pantai ini, saya bersama dengan teman-teman sedang ini, apa segala macam. Nah, itu adalah tindakan dari sebuah pilihan. Ya. Kita menggunakan ini. Ya, kalau misalnya ada orang yang menggunakan untuk hal produktif, itu menunjukkan bahwa dia itu sadar betul Iya. bahwa ini itu bisa mendatangkan duit. Ya, Ya. bahwa ini alat Gitu. yang bisa saya Tapi gunakan. kalau ini hanya sekedar untuk bergaya-gaya, maka itu namanya perilaku konsumtif. Sekarang kan dua itu saja. Ada perilaku konsumtif dan ada perilaku produktif. Mau jadi produsen Ya. atau konsumen Ya, kita ini. gitu kan. Jadi, inilah yang kemudian sekarang tuh anak-anak juga kita seperti itu. Kita bentengi anak-anak ini. Nah, ya, di dalam ini kan kamu tahu ada ini. Jadi Roy, baru-baru ini ya, jangankan anak-anak kita, Roy. Ya. Website kita di Pemprov ini, di Pemda ini, media sosial kita ini, ya. Itu tiba-tiba salah satu provinsi itu, ya, seluruh websitenya judi online. Iya betul. Dihack, diapakan. Tiba-tiba barusan kemarin ini salah satu Ya. di Pemprov ini ada OPD official media sosialnya itu Jadi pornografi semuanya. Jadi sekarang ini, Berarti safety digitalnya Ya. kita- Ya. jadi 1 juta orang menggugah konten kreatif, ya kemudian kebaikan di situ diiringi juga dengan 1 juta juga kejahatan digital yang ada di situ. Ya, jadi di dunia nyata itu ya maling ada, ya orang baik ada. Di dunia ini juga Ya. kebaikan digital ada, kejahatan digital Betul. ada. Nah, undang-undang ITE itu yang kemudian menjadi rule bagi kita, ketentuan bagi kita. Nah, nggak boleh cyberbullying, nggak boleh hate speech, ya, nggak boleh kemudian kita itu di situ menyinggung sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Kenapa? Nanti kamu bisa dipidana. Karena ini delik aduan kalau orang tersinggung, perilaku tidak menyenangkan, apa segala macam ini. Jadi dipayungi seperti itu. Sekarang bukan hanya payung negara, payung pemerintah, tapi payung dari generasi pendidik kita, payung dari keluarga kita, payung dari teman-teman jurnalis sebagai pilar demokrasi. Penting semuanya. Nampaknya harus ditambah tuh materi pelatihan itu. Regulasi ini. Ya, kan. mindset digital. Mindset digital ini mencakup bagaimana budaya penggunaan medsos ini para yang bermanfaat. Karena kalau saya dengar, saya setuju dengan Pak Najam tadi, sesungguhnya banyak sekali hal-hal positif dari digitalisasi dan Pemprov sudah mengintervensi. Sangat banyak. Bukan banyak saja, sangat Tapi banyak. Ya. ada yang saya mau dengar, ada intervensi untuk menggugah kesadaran ini. Kalau di SMA ini sudah memulai misalnya intervensi dengan pendidikannya, dengan instrumennya itu melatih anak-anak itu. Ya. Nah, artinya tidak dilepas gitu loh, ada intervensi. Nah, apakah di NTB misalnya saya ingin dengar intervensi itu misalnya Ghost to School, saya kira cukup kalau Pak Najam pribadi tadi sebagai dosen juga sudah melakukan itu dengan membuat mengajarkan mahasiswanya itu sudah. Berjalan seperti Makanya itu saya di ya, awal Pak, tadi kalau apresiasi sekolah-sekolah. beliau ini karena sangat Jadi paham. kami Pak Indra, Pak Roy, Mbak Jihat, setiap minggu ini kan kita punya program Jumat Salam. Kita menyapa masyarakat di kampung, di desa, di sekolah. Jadi Dinas Kominfotik itu bersama dengan OJK, bersama dengan provider Telkomsel itu bekerja sama. Kita itu kalau misalnya pas kayak kemarin kan, kita Jumat Salamnya itu di Sembalun. Saya kebetulan kenanya di salah satu kecamatan, di salah satu desa. Jadi di situ ada 6 sekolah
kemudian UMKM-nya, kemudian perangkat desanya, tokoh-tokoh masyarakatnya kita pilih. Ada yang kasih literasi keuangan digital terkait dengan pinjol, Betul, terkait betul. dengan judi online, Betul. ya. Ada literasi UMKM marketing, ya, untuk ibu-ibu di situ yang keripik pingsan, apa segala macam semua, yang bikin kolak, yang bikin apa segala macam itu didampingi. Kemudian kita masuk ke sekolah-sekolah literasi digital terkait dari 4 literasi digital itu. Nah, ini yang terus-menerus sedang kita lakukan, ya, bukan hanya Gus to School saja, tetapi setiap minggu itu di setiap kesempatan. Bahkan saya itu menjadikan misalnya khutbah Jumat kita, ya. Besok ini kita menjelang bulan puasa ini kita juga akan literasi digital ini. Mumpung saya ingat, saya potong Pak Najam. Kesadaran Pemprov melakukan hal itu sangat saya apresiasi lah seperti Pak Najam ungkapkan tadi. Apakah kemudian karena NTB ini kan akumulasi dari kabupaten kota gitu loh. Ada nggak semacam perintah atau kerjasama kolaborasi yang breakdown ke bawah itu hal-hal serupa gitu. Karena di KSB terus terang ini kesadaran ini belum tumbuh gitu loh Pak. Hanya mendiri gitu loh Pak. Tidak ada instrumen yang belum mulai mungkin belum tumbuh ya. Kalau belum tumbuh itu ya tidak sama sekali. Kalau kemudian yang kita katakan itu literasi itu semua orang bisa melakukan literasi. Ya, sesuai dengan literasi literasi agama juga penting juga dilakukan, literasi dakwah juga penting juga dilakukan. Nah, sekarang ini saya sudah panggil seluruh kepala-kepala dinas Kominfo Kabupaten Kota. Saya sampaikan program ini bisa dilakukan. Ya, alasan klasiknya tidak banyak biaya. Enggak, saya bilang justru ini tidak biaya yang penting kita bisa ngomong saja. Betul. Kita punya pengetahuan singkat, tidak kemauan saja. Nah, kenapa saya katakan demikian? Semua kabupaten itu sebenarnya punya punya cikal bakalnya. Apalagi kalau di KSB. Ini kan Pak Roy, Mbak Jihad, teman-teman ini kan pelaku pergerakan mahasiswa, pelaku pendidikan, ya. Itu sudah diciptakan. Tinggal sekarang ini yang kita harus bangun itu adalah memperbanyak ruang-ruang diskusi, ruang-ruang narasi, ruang-ruang dialog, ya, antar generasi, ya, antar elemen masyarakat ini, supaya kita ini diskusinya lebih banyak beragam. Bukan kita hanya sekedar diskusi satu topik saja. Ya, tetapi harus banyak diskusinya, dan ini harus menjadi gebrakan dan program bersama. Ya, kalau misalnya kita ingin anak-anak kita ini punya narasi yang kuat, ya, punya nilai-nilai kebenaran, kejujuran yang kuat, ya harus dibangun budaya-budaya seperti ini. Kalau nggak dibangun itu, jangan sampai nanti anak-anak kita itu latah pada saat mereka itu harus bersanding atau harus berada di forum-forum yang lebih besar seperti itu. Pak Kadis, sebelum saya lupa seperti katanya Bang Ir tadi, ada satu hal yang penting yang ingin saya kulik lebih dalam lagi untuk diskusi-diskusi berikutnya. Soal itu tadi tuh, kecenderungan anak sekarang yang berpikir ilmiah juga, punya ide dan gagasan juga, pinter, lalu kemudian berkembang, struggling dan macam-macam, tetapi egois, kehidupan personalnya dia itu individualistiknya itu semakin subur berkembang. Katanya iya diskusi, tapi begini semua di depan alatnya ini. Nah, saya punya pengalaman begini. Dulu ada 2 SD di Malang tuh ya. Di Malang itu ada 2 SD yang sangat unggul. Dia masuk kategori SD internasional. Min 2 di Malang itu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 sama SD Sabilillah namanya. 2 sekolah ini memang luar biasa. SD ini. Nah, masyarakat memilih dia ini, menjatuhkan pilihan kepada Min 2 Malang itu karena juara internasional terus menerus, dan anaknya kutu buku. Sangat ini sekali. Kalau ada tamu yang datang, mereka sudah tidak bisa nyaut lagi, menunjukkan ada tamu mau butuh ruangan mana, mau ketemu siapa, tidak bisa ditunjuk karena memang mereka sedang belajar. Tapi kalau datang ke SD Sabilillah, ya, begitu tamu datang langsung anak ini dengan senyum yang cerah menyambut tamu. Bapak dari mana? Mau ketemu siapa? Mari saya antar. 2 gambaran ini kira-kira dalam proses menumbuh kembangkan anak ini mana yang paling bagus kita kembangkan?
ini memang hebat, pinter, tapi kutu buku, tunduk, nggak bisa lihat siapa-siapa, nggak bisa melayani siapa-siapa. Hebat juga dikatakan seperti itu. Tapi yang satu lagi, pinter, berkembang. Secara ini dia sangat diakui, tapi lebihnya begitu. Oh mari Pak, ini buku dilepas dulu. Dan dia menyambut tamu dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud dengan dunia pendidikan ini. Ini jangan dilarang, ini nggak bisa dihindari. Ini adalah keharusan nih, karena ini Zamannya. anunya, apa namanya Mainannya. tadi, peradabannya. Ya. Peradabannya, bahasa kaumnya. Tapi bisa nggak anak-anak itu seperti itu? Kalau saya sebagai kepala sekolah sangat merindukan generasi seperti itu. Generasi yang sangat sosial, generasi yang sangat familiar dengan semua lingkungannya. Bukan yang egois, yang tumbuh berkembang dalam kondisi pinter, tapi dia tidak. Mungkin itu yang dimaksud, saya maksud tadi itu mindset digital. Mengawinkan apa yang saya maksud dengan kenyataan kondisi hari ini tuh. Nah, Ya. maka Ya. saya sambung sedikit lagi. Saya menganjurkan kepada guru-guru, kenapa ini saya bilang jangan jadikan sumber. Kau taruh sumber di sini. Contoh, kau pelajari sejarah. Sejarah apa? Sejarah Turki. Kapan kamu datang ke sana dan untuk apa kamu pergi ke sana? Bagaimana kalau kamu pelajari sejarah KSB saja? Kau pelajari sejarah KSB, kau datangi sumbernya, masih ada, masih hidup, bisa kamu wawancarai, kau tampilkan di sini. Wawancarai tokoh-tokoh pendiri KSB itu. Lalu kemudian kamu tampilkan di sini sebagai konten kamu bahwa kamu telah mendatangi sumbernya. Ya. Ya. Dibandingkan dengan kau pelajari sejarah Turki, bisa saja sejarah itu masuk ke sini melalui editan, melalui sehingga terjadi perbedaan data yang ada di sana dengan di sini. Coba bandingkan. Bukan, kalau menurut saya itu bukan pola pemikiran locally sama apa namanya global. Tetapi memang pola pikirnya yang dibangun itu. Bahwa kita itu belajar dari sumbernya dan menyuguhkan data yang valid. Itu kalau pemikiran saya begitu. Nah, itu mungkin Bang Roy. Saya Menarik, harap ada Ibu. diskusi-diskusi Ibu. Saya lebih tangkap lanjut. tadi itu bagusnya itu ya ada perpaduan antara ilmu dengan anak. Ya. Ya, kalau diberi beriringan bersama tentunya ini untuk bagaimana membangun peradaban dunia digital ini akan menjadi bagus. Insya Allah. Karena kita nih dipersempit waktu, saya kepingin ada statement closing statement dari masing-masing. Dari Bang Ir dulu, silakan. Saya dulu ke. Silakan. Terima kasih. Saya termasuk ada harapan setelah saya mendengar karena kita ini pegiat ceritanya nih Bung Roy ya. Dari Pak Kadis kita sama Ibu Nurul tadi ada harapan bagi kehidupan masyarakat kita terutama generasi Z dan semua generasi yang menggunakan mainan alat bantu handphone internet saat ini. Dan cuman harapan kita ke depan intervensi itu harus kemudian lebih dimasifkan mungkin Pak Kadis. Mungkin lebih disosialisasi dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota itu karena satu sisi tantangan kita ini bukan hanya karena lingkungan pendidikan tetapi ada datang arus luar yaitu yang notabene setiap hari kita pantau di itu. Saya sebenarnya banyak mau berbicara sebenarnya tapi mungkin di konteks lain kita bisa berdiskusi sama beliau Pak Roy. Cuma mungkin hanya itu dari saya Bung Roy, saya lebih ke mengapresiasi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Is. Tim kepernya sudah beli kode tadi. Lanjut. Kedihan silakan. Closing Kedihan. Oke. Terima kasih Pak Kadis, Bang Ir, Bang Roy yang ikut meramaikan podcast. Sekaligus launching saya dengar itu. Podcast sama datang SMA Negeri 2 Taliwang. Terakhir saya ingin close dengan kata ini. Silahkan nikmati perkembangan zaman. Tapi jangan lupa. Tetap kau pakai filter adab dimanapun dan sampai kapanpun. Nampaknya hanya ini cara dan ini butuh konsistensi, butuh istiqomah. Ya. Itu saja. Dan yang orang yang harus konsisten dan istiqomah itu saya pesan kepada semua pendidik. Pendidik, baik itu guru maupun ibu rumah tangga maupun siapapun yang merasa punya naluri pendidik, maka konsistensikan ini. Kalau tidak, kita akan menuai banyak hal yang di luar ekspektasi kita. Gitu dia. Terima kasih Pak Adis. Terima kasih. Lihat tadi beliau konsisten, kalau Bang Ir ini kontinuitas, maka kita kepingin dengan rangkuman dari beliau Pak Adis, Kominfo silakan Pak Dr. Najam. Saya lihat KSB ini tidak terlalu besar ya. Ya penduduknya itu
masih bisa sangat untuk diramu sedemikian rupa, membangun peradaban digital kita juga seperti ini. Maka peran pemerintah menjadi sangat penting. Ya. Kalau kita lihat Banyuwangi itu dengan begitu banyak event-event pariwisatanya itu sampai kemudian tumbuh ekonominya itu, maka sebenarnya dunia digital ini juga bisa dikompetisikan, ya, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Mungkin besok lusa itu perayaan hari ulang tahun KSB misalnya itu tidak lagi kita hanya sekedar pawai budaya apa segala macam semua, tapi menampilkan kreativitas dari sisi apa saja. Bagaimana adat istiadat itu kemudian memunculkan kesadaran akan kebenaran, kejujuran, keikhlasan, seperti itu. Karena kita punya Ya, itu sebenarnya. Betul. Nah, Sambil kemudian konten kreatifnya yang kemudian Sentuhan ya, sentuhan. Ya. Oleh karenanya saya pikir kolaborasi menjadi kata kunci bagi semua pihak untuk membangun peradaban digital ini, ya, bukan hanya peran pemerintah, tetapi pemerintah sebagai steering wheel-nya itu harus menciptakan suasana ruang-ruang kreatif, ruang-ruang yang inovatif, ya, memberikan kesempatan kepada para pendidik, kepada para penggerak, kepada insan pers, ya, kemudian teman-teman aktivis pergerakan itu, untuk memberikan jaminan bahwa kita tidak hidup bukan untuk hari ini, Ya. tetapi kita akan hidup untuk membangun generasi Z KSB itu seperti apa mereka menerima tongkat estafet di masa-masa yang akan datang. Seperti itu, Pak Roja. Baik, ini pernyataan atau closing statement dari ketiga Ya. sumber kita ini yang kami lihat dari sisi pendidik, Bang Ir dari sisi sebagai pelaku jurnalis, dan Panajam sebagai birokrat. Tentunya ini akan menjadi suatu kesatuan yang bagus. Nah, saya mungkin tidak bisa menyimpulkan, teman-teman, rekan-rekan semua mungkin silakan disimpulkan sendiri yang jelas dalam apa yang kita sampaikan dan kita bicarakan pada hari ini. Tentunya ini akan memberikan gambaran kepada kita untuk bagaimana membangun atau menghadapi tantangan media digital seperti apa yang kita inginkan. Kalau misalkan kita padukan dengan semangat Sumbawa Barat, dari mari kita ikhlas untuk menjalankan itu semua dan jujur terhadap kondisi yang ada ini, mari kita kemas dan tentunya sungguh-sungguh dalam Manjada wajada. menjalankan. Manjada wajada, ya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada podcast SMA 2 Kaliwang. Woi, luar pada biasa. Podcast sesi SMA 2 berikutnya. Kaliwang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.